Alkisah film diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis yang namanya sama dengan nama gadis di video sebelumnya, yaitu Kathy, seorang gadis lugu. Namun sayang, dia malah mendapatkan circle pertemanan yang kurang baik. Di mana kini Kathy pun sedang diajak untuk mau mengkonsumsi sebuah narkoba, hingga Kathy yang memang seorang wanita baik-baik pun langsung menolak mengkonsumsi barang haram seperti itu. A just devilly face and a kingdom of earth. Setelah selesai melakukan pesta narkoba, kini Kathy nampak mengajak sahabat baiknya yang bernama Sloan untuk menginap di rumahnya karena besok mereka dikabarkan akan pergi menuju sebuah peternakan untuk mulai bekerja di peternakan tersebut. Excuse me, sugar. Hingga di keesokan harinya mereka nampak sudah bersiap untuk memulai perjalanannya yang kini akan diantar oleh si paman Kathy sendiri yang merupakan seorang polisi menuju bus yang akan mengarah ke peternakan tersebut. Setibanya di tempat pemberhentian bus, mereka langsung masuk ke dalam supermarket untuk menanyakan kepada seorang kasir tentang kapan biasanya si bus akan tiba di tempat itu. In about an hour, I just checked. Cool. Do we need keys to the bathroom? Sorry, ours is actually out of order. Okay. Thank you. Bye. The bus will be here in an hour. Takut jika si paman polisi merasa bosan, Kathy pun menyuruhnya agar pulang saja tanpa harus menunggu sampai nanti bus yang mereka tunggu akan kunjung datang. Merasa khawatir dengan keponakannya, si paman menyuruh Kathy agar terus memberikan kabar lewat SMS, yang dimana isi dari SMS itu adalah harus berupa kode sesuai urutan abjad agar si paman tahu jika itu adalah Kathy, keponakannya sendiri. Take my phone and see the word apple out of nowhere, they might think it's a code word. Yeah. What about balls? All right, balls is fine. Hingga akhirnya mereka pun sepakat jikalau kode hari pertama adalah abjad dari huruf A yaitu apel dan hari kedua huruf B yaitu bonteng, hingga begitu saja untuk seterusnya. Namun di saat sedang berada di sebuah kafe, mereka malah dihampiri oleh kedua pria bernama Jed dan Lucas yang langsung menawarkan sebuah tumpangan kepada mereka untuk menuju peternakan tersebut. Meskipun Kathy nampak keberatan, Sloan yang memang seorang wanita atel bertipe rahim hangat pun malah setuju dengan ajakan kedua pria tersebut. Fine. Hingga di dalam perjalanan, Kathy langsung merasa ada yang tidak beres ketika peternakan yang mereka tuju kini malah sudah jauh terlewat oleh mereka. Namun mobil yang mereka tumpangi masih terus saja berjalan hingga tibalah mereka di sebuah restoran milik keluarga si kedua pria tersebut. Jed yang mencoba meyakinkan Kathy mulai mengatakan jika para peternak pun sering datang ke tempat ini untuk mengambil beberapa bahan perlengkapan untuk berternak. Hingga Kathy pun beranggapan jika tempat ini masih ada sangkut pautnya dengan peternakan tempat di mana mereka akan bekerja.
Tak lama dari itu, datanglah si ibu yang langsung menyuruh Katie dan Sloan untuk lekas masuk ke dalam, di mana mereka pun langsung diberikan sebuah makanan oleh si ibu. Namun tanpa mereka sadari, ternyata makanan yang telah mereka makan sudah diberikan obat bius yang langsung membuat pandangan dari Sloan pun nampak kabur, hingga mereka pun langsung memutuskan untuk lekas pergi dari sana. Setelah mereka sadar dan terbangun dari pingsannya, kini mereka sudah berada di masing-masing sebuah kontainer dengan posisi terikat rantai dan hanya menggunakan cawat dan BH saja. Bingung dengan apa yang sudah terjadi, mereka mencoba berteriak untuk meminta pertolongan hingga Jed pun datang dan memberitahu mereka akan percuma saja mereka berteriak karena kini mereka berada di tengah hutan yang pastinya tidak akan pernah ada seorang pun yang datang ke tempat tersebut. We are, after all, not savages. We're gonna get along just fine. Tak lama setelah itu, datanglah seorang pria bernama Boris yang heran kenapa ada dua wanita cantik di tempat tersebut. Boris yang merasa kesal langsung memanggil Jed dan memberikan dia sedikit pelajaran. I'm sorry. Terlanjur terlibat dengan apa yang sudah adik-adiknya lakukan, Boris langsung memeriksa ponsel milik Katie hingga ketika mendapat sebuah pesan dari si paman polisi dengan kata-kata apel yang ada di akhir pesan yang dikirimkan, Boris langsung mengetahui jika itu adalah sebuah kode. Namun tanpa Boris sadari, kode tersebut hanya berlaku satu kali saja di setiap harinya. Very good. Selesai dengan itu, kini Katie dan Sloan pun nampak dipaksa untuk membersihkan diri tepat di hadapan Jed. Dan tak lama dari itu, datanglah seorang polisi yang membuat para gadis pun langsung meminta tolong kepada dirinya. Please help us. They have a gun. Is this true? Afraid it is, sir. Eta si Edan. Ternyata polisi tersebut pun masih satu komplotan dengan mereka. Bahkan si polisi itu pun akan berniat untuk bersenang-senang dengan Katie. I'll see you girls in about half an hour. Entah apa maksud dari cungurnya si polisi Edan tersebut. Kini, para gadis pun mulai memohon kepada Lucas agar mau melepaskannya. Bahkan rela untuk melakukan apapun meskipun harus membayar Lucas dengan sebuah uang. Selesai bersenang-senang dengan Katie dan nampak puas setelah melakukan cibrui dengannya, si polisi itu pun langsung pergi begitu saja di tempat tersebut. Di sisi lain, si paman yang sudah mendapat SMS dari Katie langsung merasa curiga dengan isi pesan yang dia terima karena pasalnya ini tidak sesuai dengan kode yang sudah mereka telah sepakati. Hingga ketika si paman tahu jika para gadis tersebut belum sampai di apartemen, di peternakan maksud saya, tempat mereka akan bekerja, si paman pun langsung mendatangi kantor polisi setempat untuk membuat laporan orang hilang yang alangkah merasa terkejutnya saya ketika mengetahui jika si polisi gendut ini ternyata juga bertugas di kantor tersebut. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, si paman malah memberitahu soal kode SMS yang tak sesuai kepada dirinya, hingga ketika mengetahui jika si paman adalah seorang anggota FBI, membuat si polisi Edan itu pun langsung berpura-pura akan mengurus kasus tersebut.
Tell you what, I'll look into it. Go home, get some rest. My deputies and I will question everybody at that farm. We have your number. Tak berhenti sampai sana, kini si paman pun sudah sampai di sebuah kafe tempat di mana para gadis itu sempat menunggu sebuah bus. Dan karena mengetahui jika si paman adalah seorang anggota FBI, pekerja di kafe itu pun langsung memberitahu si paman jika ada 2 orang pria yang mengajak para gadis itu untuk pergi menaiki sebuah mobil pick up menuju peternakan yang akan mereka kunjungi. Is there anything else? Thanks. Kembali kepada Katie dan Sloan, kini sudah datang lagi pria lain bernama Burhan yang datang karena ditawari oleh Jed dan Lucas untuk bisa mencicipi para gadis muda yang berhasil mereka tangkap. Yang pada akhirnya Burhan lebih memilih Sloan untuk dapat dia cicipi. Keesokan paginya, ketika para gadis sedang bersama Jed dan Lucas, mereka nampak merasa ketakutan ketika mendengar suara lolongan seseorang yang membuat para gadis itu pun langsung dibungkus menggunakan penutup wajah. Eta boa edan, entah siapa lagi manusia ini yang datang menggunakan topeng babi dan mempunyai tato salib di tangannya yang langsung memilih kembali Sloan untuk dapat dia cicipi. Anjir, laris manis juga loh ternyata si Sloan ini ya. Di tengah kesedihan mereka, Boris datang kembali setelah ditelepon oleh si bapak polisi edan, merasa kena tipu terkait kode yang salah dan ternyata Katie merupakan saudara dari seorang FBI. Boris kini menyuruh Jed agar lekas membereskan para gadis tersebut. If they find these girls by the morning, they're gonna leave us alone by the afternoon. Hingga di keesokan harinya, Boris beserta Jed dan Burhan pun datang kembali menghampiri para gadis yang sedang saling menguatkan satu sama lain. Sambil menunggu si polisi edan datang ke tempat tersebut, Boris menyuruh Burhan agar tetap di tempat ini untuk menjaga para gadis agar tetap tenang. Tak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, Katie yang semula lugu malah berubah menjadi liar dan mencoba merayu Burhan hingga tiba-tiba You to touch me. modar. Si Burhan pun akhirnya bisa Katie habisi dengan cara menggigit urat nadi yang ada di lehernya. Bahkan ketika si polisi telah tiba di tempat tersebut dan merasa rewas melihat Burhan telah meninggal dunia, membuatnya lengah dengan kendaraan yang dia bawa, yang pada akhirnya para gadis itu pun berhasil membawa kabur mobil tersebut. Hingga di tengah perjalanan untuk melarikan diri dari tempat ini, Katie tiba-tiba saja menghentikan mobilnya dan saling menatap satu sama lain dengan Sloan, seperti menandakan jika mereka ingin sekali membalas semua perbuatan para laki-laki jahanam itu pernah lakukan kepada dirinya. Sehingga kini mereka pun telah tiba di toko bangunan yang langsung membeli beberapa perlengkapan yang akan mereka gunakan untuk balas dendam.
Boris yang nampak baru pulang ke rumah langsung merasa terkejut setelah mendengar suara musik yang telah dinyalakan oleh Katie hingga tiba-tiba You're feeling better. Those things are awesome. Beginilah kondisi Boris sekarang dengan posisi kedua tangan nampak sudah terikat. Boris yang merasa takut dengan apa yang akan dilakukan oleh para gadis tersebut langsung memohon agar mau membebaskan dirinya dengan embel-embel akan memberikan sebuah uang senilai $100. Namanya juga seorang perempuan, ketika mendengar uang, langsung mereka pun sangat antusias sekali untuk mendapat uang tersebut. Namun, setelah uang itu mereka dapatkan, tetap saja Katie dan Sloan pun akan menghabisi Boris dengan cara menusukkan sebatang kayu yang sudah penuh sekali dengan paku dan kawat berduri ke arah liang boolnya. Nah, mamam anjir. Selesai dengan Boris, si paman ternyata sudah tiba juga di rumah Boris dan nampak telat sebetulnya untuk menemukan Katie dan Sloan karena yang si paman dapatkan hanya tinggal Boris saja yang sudah berlumuran darah. Kembali kepada Katie dan Sloan, kini mereka telah berhasil membawa mobil pick-up milik Boris dan langsung menuju ke sebuah gereja untuk menemui laki-laki yang memiliki tato salib di tangannya yang ternyata dia adalah laki-laki yang pernah datang menghampiri mereka menggunakan sebuah topeng babi yang ternyata seorang pendeta di tempat tersebut. Tak membuang-buang waktu lagi, Sloan langsung masuk ke dalam gereja tersebut dengan tongkat bisbol di tangannya hingga ketika si pendeta itu menyadari kehadiran Sloan di sana, tiba-tiba selesai dengan si pendeta, mereka pun langsung pergi dari sana. Namun, di saat mereka berhenti di sebuah supermarket untuk membeli sebungkus rokok 76 apel, eta puas pisan. Ternyata si pendeta itu pun digusur oleh mereka berdua menggunakan mobil. Dan kini, meski terus saja berfirman, membacakan halaman pada ayat Alkitab, itu tidak membuat para gadis pun langsung berhenti untuk membakar pendeta tersebut. Di sisi lain, si paman ternyata tiba-tiba saja sudah disekap oleh si polisi edan di dalam rumahnya. Bahkan, si polisi pun mengatakan jika dirinya sudah pernah mencicipi keponakan si paman yang sontak membuat si paman pun langsung marah. Tidak bisa berbuat banyak karena kondisinya sudah terikat, si paman langsung ditinggalkan oleh si polisi yang ternyata sudah membawa kembali dua gadis yang lain yang akan diadu gabrut oleh dirinya. Hingga di saat si polisi edan tersebut akan memulai aksi bejatnya, tiba-tiba beginilah kondisi si polisi sekarang dengan posisi sudah terikat di atas kursi, disaksikan juga oleh kedua wanita yang lain. Katie dan Sloan pun langsung mempermainkan si polisi dengan sepucuk pistol hingga ketika si polisi memohon untuk dapat dilepaskan, duar! Katie pun langsung menembak si polisi tersebut tepat di kepalanya hingga cipratan darahnya pun mengenai kedua gadis yang lain. 3 orang telah berhasil mereka bunuh. Kini giliran si ibu yang sedang mengambil segelas minuman anggur untuk dia minum tiba-tiba saja mengalami pusing pada kepalanya yang langsung si ibu pun terjatuh saat itu juga.
Tersadar, si ibu pun telah berada di atas kursi dengan posisi sudah terikat. Bahkan di tempat itu sudah ada juga Jade yang posisinya sama, sudah terikat dan tergantung di atas sebuah buku. Ingin puas untuk menyiksa mereka berdua, para gadis itu pun tidak segan-segan mempermainkan perasaan si ibu dengan mulai menyiksa Jade tepat di hadapannya langsung. No. Like, Selesai dengan Jade, kini si ibu langsung dibawa ke hadapan Lukas yang ternyata sudah ada juga di tempat tersebut dan sudah terikat sama persis dengan ibunya. Namun karena Lukas tidak seperti yang lainnya, para gadis itu pun mau memaafkan tindakan yang telah Lukas lakukan kepada mereka. Namun dengan satu syarat, Lukas harus mau menghabisi ibu kandungnya sendiri dengan sebuah tongkat bisbol. no, no, no. Do it. No, no. Namun karena Lukas memang dasarnya seorang pria baik hati dan tidak sombong, dia tidak bisa jikalau harus membunuh ibu kandungnya sendiri. Memang kelakuan ibunya sama persis dengan seorang iblis, tapi mau bagaimanapun itu tetap ibu kandungnya yang pada akhirnya Duar, Lukas pun harus mati ditembak oleh Sloan sendiri. Tersisa si ibu yang masih hidup. Dia nampak sangat ketakutan dengan apa yang akan para gadis itu lakukan. Hingga lagi-lagi menawarkan sebuah uang kepada mereka berdua agar bisa dilepaskan. Namun kini bukanlah uang yang mereka butuhkan, tapi kematian si ibulah yang mereka inginkan. Dan film pun selesai. Hehehe, bagaimana teman-teman untuk film kali ini? Sangat memuaskan bukan? Lagi-lagi film bertema balas dendam yang saya berikan untuk teman-teman semua. Gak tahu saya lagi suka aja gitu sama film-film seperti ini. Dan pastinya masih banyak juga film bertema balas dendam yang belum saya ketahui gitu. Jadi sok atuh teman-teman, kalian kasih tahu saya juga gitu, film apa lagi yang lebih edan dari film ini. Baiklah kalau begitu, tetap jaga sholat kita meskipun kita bukanlah orang yang baik. Kelak, sholatlah yang akan membuat kita jauh lebih baik. Pengabdi Film undur pamit, sampai ketemu kembali di film berikutnya. Mereka pun sepakat jikalau kode hari pertama adalah Sloan yang memang seorang wanita atil hingga ketika si paman tahu jika para gadis tersebut tanpa menaruh rasa nyanyi aing teman membuatnya lengah dengan